Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Akhal Islam, kita melanjutkan kajian kitab Tauhid. Kata beliau, wa fis sahih 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan kafir kepada apa yang disembah selain Allah, maka haram hartanya dan darahnya, dan hisabnya diserahkan kepada Allah Azza wa Jal. Hadis ini dikeluarkan oleh Muslim, di nomor 23. Dan hadis ini mempunyai beberapa lafaz, dan lafaz yang masyhur itu yang berasal dari Abdullah bin Umar, dikeluarkan Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla." Ini lafaz yang masyhur, yaitu Rasulullah SAW sabda, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia. Siapa yang diperangi, tentunya yang diperangi, yang dimaksud di sini adalah kafir harbi. Karena kata-kata an-nas, manusia, di dalam hadis ini, lil ahdi dzikri, alif lam dalam hadis tersebut, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia. Manusia yang dimaksud di sini ditunjukkan oleh dalil-dalil yang lain tentunya, dan alif lam yang ada di dalam hadis tersebut disebut dengan alif lam lil ahd adzikr. Artinya tertentu saja, bukan seluruh manusia. Yaitu siapa? Yaitu kafir harbi. Siapa kafir harbi? Yaitu orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Yang mengusir kaum muslimin, yang membunuhi kaum muslimin. Maka merekalah yang disebut dengan kafir harbi. Bukan semua manusia. Karena telah ada dalil-dalil yang sahih haramnya memerangi kafir mu'ahad. Nabi SAW bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad, itu yang mengadakan gencatan senjata dengan kaum muslimin, artinya dia tidak saling menyerang, berdamai dengan mereka. Seperti halnya di negeri kita, di negeri kita ini adalah rata-rata dari jenis kafir mu'ahad, di mana kita semua sudah menjadi sebuah kesepakatan bersama untuk tidak saling menyerang, untuk kita berdamai. Makanya yang dilakukan oleh sekelompok teroris di Sigi sana, ini jelas bukan dari Islam sama sekali. Itu kelompok teror. Walaupun mereka mengatasnamakan jihad,
tapi hakikatnya itu bukan jihad, tapi itu teroris. Ya. Sementara Rasulullah SAW sabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad, dia tidak akan mencium wanginya surga. Na'udzubillah. Sallallahu salamata wal afiyah. Iya. Makanya akhi, azani Allah wa iyyakum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis itu, dalam hadis dengan lafaz yang masyhur itu mengatakan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, mendirikan sholat, membayar zakat. Apabila mereka melakukan itu, maka darah mereka dan harta mereka terpelihara dariku. Ya, kecuali dengan hak Islam. Dan hisabnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau membawakan lafaz ini karena di situ ada sebuah penafsiran yang penting tentang hakikat tauhid. Di mana dalam lafaz ini riwayat Muslim, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah." Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Wa kafara bima yu'badu min dunillah. Dan ia kafir kepada apa yang disembah selain Allah. Artinya ia kafir kepada kesyirikan. Ya. Di sini adalah merupakan penafsiran tentang hakikat la ilaha illallah itu. Bahwa mengucapkan la ilaha illallah belum cukup. Ya. Sampai ia benar-benar kafir kepada semua yang disembah selain Allah. Apa maksudnya kafir kepada semua yang disembah selain Allah ya akhi? Yang pertama yaitu al-bara'atu minasyirk. Itu berlepas diri dari kesyirikan. Tidak memberikan loyalitas ya, kepada kesyirikan dan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ya. Sebab percuma kalau ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tapi ia tidak kafir kepada kesyirikan. Ia malah memberikan loyalitas kepada kesyirikan. Ya. Maka la ilaha illallahnya ya akhi tidak diterima oleh Allah. Sama sekali tidak terima. Apa makna kafir yang kedua? Yang kedua yaitu mengingkari dengan hati kita kesyirikan. Di mana hati kita tidak ridho ya, terhadap kesyirikan. Maka kalau ada orang yang mengatakan saya mengucapkan la ilaha illallah, tapi hatinya ridho dengan kesyirikan, percuma dia mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada manfaat. Kalau dia tidak mengingkari kesyirikan, maka ini dia berada di ambang pintu kesyirikan. Ya. Seorang muslim yang mentauhidkan Allah tidak pernah akan ridho kepada kesyirikan, tidak akan pernah. Wajib hatinya mengingkari, wajib hatinya benci kepada kesyirikan. Ya. Karena ini konsekuensi la ilaha illallah. Ya. Seorang mukmin tidak akan ridho Allah disekutukan, tidak akan ridho. Maka ya akhi, ini makna kafir kepada kesyirikan yang kedua, itu hatinya mengingkari, hatinya panas ya ketika melihat kesyirikan. Hatinya tidak ridho dengan kesyirikan. Yang ketiga, yaitu adanya kebencian di hati kepada kesyirikan. Benci kepada kesyirikan. Ya. Walaupun tentunya saudaraku, sebagaimana pernah saya sampaikan bahwa kebencian ya kepada orang yang berbuat kesyirikan terkadang kita tidak perlihatkan demi untuk supaya dia mau masuk Islam. Ya, kalau memang ternyata di sana ada mudarat yang lebih besar atau di sana ada maslahat yang lebih besar. Ya. Seperti kita bermuamalah dengan orang-orang musyrikin, sebatas muamalah duniawi nggak masalah.
tapi hati kita benci kepada kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik, itu harus. Ya. Sebagaimana Abu Darda berkata, "Inna lanakhsya rujuhana ya fi qaumin atau ila qaumin wa qulubuna tal'anuhum." Ya, kita tersenyum manis di hadapan orang-orang yang hati kami melaknat mereka. Ya. Kenapa? Karena khawatir ada mudarat yang lebih besar, mengkhawatirkan mudarat yang lebih besar, atau karena ada maslahat yang lebih besar. Kemudian makna kafir kepada kesyirikan yaitu apa? Ya, tidak boleh tasyabuh dengan orang-orang musyrikin. Apa itu tasyabuh? Tasyabuh yaitu menyerupai mereka dalam perkara-perkara yang itu ciri dan kekhususan mereka. Ya, adapun kalau itu bukan ciri dan kekhususan mereka, maka itu diperbolehkan. Sebagaimana hadis bahwa Rasulullah SAW pernah memakai jubah Romawi, sehingga diistimbatkan oleh para ulama bahwasanya larangan untuk bertasyabuh itu kalau itu merupakan kekhususan mereka. Ya, karena Nabi SAW memakai jubah Romawi, dan Romawi pada waktu itu mereka orang-orang kafir. Akan tetapi Rasulullah memakainya. Kenapa? Karena ternyata itu bukan kekhususan mereka. Disebut jubah Romawi karena memang ya baju itu berasal dari sana. Dibuat oleh orang-orang Romawi, tapi kemudian dipakai oleh orang Arab juga, orang yang lainnya juga. Sehingga bukan lagi kekhususan mereka. Maka ya ketika pakaian itu atau suatu perbuatan itu bukan kekhususan mereka. Disebut kekhususan itu apa? Mereka selalu memakainya dan menganggap itu sebagai simbol mereka. Ya. Sehingga menjadi ciri khusus mereka. Adapun kalau itu bukan ciri khusus mereka, ya, maka itu boleh. Contoh misalnya di zaman sekarang banyak sekali permainan yang bukan berasal dari kaum muslimin. Ya, permainan apa? Sepak bola dari Islam, dari kaum muslimin bukan. Voli ya, berasal dari kaum muslimin bukan. Pingpong berasal dari kaum muslimin juga bukan. Badminton berasal dari kaum muslimin juga bukan. Ya. Tapi apakah itu menjadi syiar mereka dan ciri mereka? Karena ini masalah permainan. Ya, para ulama mengatakan bahwasanya yang berhubungan dengan af'alun nas, ya perbuatan manusia itu pada asalnya halal, boleh, mubah, nggak masalah. Iya. Selama itu bukan syiar agama mereka. Karena itu sebuah permainan saja. Sama halnya dengan manikin ya challenge. Yang dulu saya pernah diejek oleh sebagian orang, ya, melakukan manikin challenge, patung-patungan itu permainan. Ya, dan permainan ini memang ada yang melakukannya dari orang-orang fasik, tapi itu bukan ciri mereka ya. Mereka tidak pernah menjadikan itu sebagai kebiasaan hidup sehari-hari. Sehari-hari mereka jadi patung dulu misalnya, sehingga jadi ciri mereka, bukan. Itu sebatas permainan saja. Ya. Dan bukan menjadi ciri. Karena kita pun dulu waktu kecil ya suka main-main kayak gituan. Adapun sebagian orang mengatakan bahwa perbuatan anak kecil tidak boleh dijadikan hujah. Kita katakan, apakah anak kecil diizinkan untuk bermain-main dengan sesuatu yang sifatnya maksiat? Tetap tidak boleh. Ya. Maka dari itu ya akhi azan ya Allah wa yakum. Hal seperti itu ya tidak disebut dengan tasyabbuh. Ya. Tidak seperti sebagian penuntut ilmu yang dangkal keilmuannya. Ya hanya sebatas itu dilakukan oleh sebagian orang kafir, lalu kemudian dianggaplah kita sudah tasyabbuh. Padahal kalau itu bukan ciri mereka dan bukan kekhususan mereka.
maka enggak masalah kita melakukannya, itu tidak termasuk tasyabuh sama sekali saudaraku sekalian. Jadi tasyabuh yang haramnya yang seperti apa? Itu yang kekhususan mereka, ciri mereka, ya. Dalilnya sudah kita sebutkan tadi hadis bahwa Nabi SAW pernah memakai jubah Romawi. Maka dari itu saudaraku seiman, ya, tasyabuh dengan orang-orang kafirin ini jenis dari pemberian loyalitas. Kecuali kalau kita tidak tahu kalau itu ternyata kekhususan orang kafir. Dan kita juga tidak ada niat untuk tasyabuh. Maka yang seperti ini karena ketidaktahuan kita ya sudah dimaafkan. Ya. Tapi kalau kita sudah tahu bahwasanya itu merupakan ciri atau kekhususan orang-orang kafirin, maka tidak boleh kita melakukannya. Ya. Namun kata Syekhul Islam Taimiyah terkadang tasyabuh menjadi boleh ketika dibutuhkan. Seperti misalnya kita berada di suatu negara kafir yang kalau kita memperlihatkan pakaian seorang muslim kita akan disakiti, ya. Maka pada waktu itu kita berpakaian dengan pakaian mereka untuk menghindari mudarat yang lebih besar, ya. Maka kata Syekhul Islam Taimiyah dalam kitab Iqtida'us Shiratal Mustaqim, bahwa tasyabuh boleh saat ada dibutuhkan saja. Ketika di sana ada maslahat yang lebih besar atau menghindari mudarat yang lebih besar. Akhwat iman azani Allah wa iyyakum. Kita kembali kepada pembahasan hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah." Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan ia kafir kepada semua yang disembah selain Allah. Wajib ini kafir kepada syirik, kepada semua yang disembah selain Allah, wajib kita tidak ridho. Walaupun misalnya ada kiai yang disembah selain Allah. Ada. Dikultuskan. Ya. Di mana kiai ini dianggap bisa menolak bala. Kiai ini dianggap ya sejajar dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kiai ini, akhi, ya, jika ia ridho disikapi dengan seperti itu, maka hakikatnya ia tagut. Ia tagut. Ya. Maka yang seperti ini kita tidak boleh ridho. Demikian pula kita ketika diagung-agungkan melebihi kedudukan kita sebagai seorang manusia, wajib kita marah, nggak boleh. Lihatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ketika Rasulullah SAW dipuji-puji, padahal sebetulnya berhak buat Rasulullah SAW, tapi Rasulullah khawatir ini bisa menyeret kepada kesyirikan, Rasulullah marah. Ya, pernah suatu ketika ada orang yang berkata, suatu kaum datang kepada Rasul dan berkata, "Anta sayyiduna wa ibnu sayyidina." Engkau adalah sayyid kami dan anak dari sayyid kami. Dan sebetulnya benar, Rasulullah sayyid kita. Sebagaimana Rasulullah juga bersabda, "Ana sayyid waladi Adam wala fakhr." Aku adalah sayyidnya anak Adam, bukan karena aku hendak bersombong diri. Tapi ketika ada yang suatu kaum berkata kepada Rasulullah, "Anta sayyiduna wa ibnu sayyidina." Engkau sayyid kami dan engkau adalah anak sayyid kami. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ayyuhan nas, la yastahwiyannakum syaitan." Wahai manusia, jangan sampai setan menyeret kalian kepada kesyirikan. Menyeret kalian untuk mengkultuskan atau menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah, ya. Yang derajat beliau adalah manusia terbaik, manusia yang paling tinggi derajatnya. Ya di mata Allah Jalla wa ala. Bahkan Rasulullah bersabda, "La tuturuni kama atratin nasara Isa bin Maryam." Jangan kalian berlebih-lebihan dalam memujiku. Sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan memuji Isa bin Maryam.
Fa innama ana 'abdun, faqulu 'abdullahi wa rasuluh. Aku ini hanyalah hamba, kata Rasulullah. Maka ucapkan, aku ini hamba Allah dan Rasul. Ya. Itu Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk mengingkari orang yang ya melebih-lebihkan diri kita. Ya, diri Rasulullah SAW. Ya. Maka kalau itu Rasulullah saja tidak boleh, apalagi kepada yang selain Rasulullah yang derajatnya tidak sampai kepada Rasulullah SAW. Maka ya akhi, ini sebagai bentuk apa ketidakridhoan kita dan kafir kita kepada kesyirikan. Ya. Makanya Allah menceritakan di dalam Al-Quran, di mana ya, ternyata gunung-gunung, langit, dan bumi juga marah kepada kesyirikan dan orang-orang yang mengucapkan kesyirikan. Allah Ta'ala berfirman, takadus samawatu yatafattarna, ya, wa tanshaqqul ardu, wa takhirul jibalu hadda, an da'au lirrahmani walada. Hampir-hampir kata Allah, langit itu pecah, bumi itu belah, dan gunung-gunung itu hancur. Kenapa anda'u lirrahmani walada? Karena mereka mengklaim, mengatakan katanya Allah memiliki anak. Ya. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada, dan tidak layak Allah mengambil anak. Allah tidak butuh anak. Sampai-sampai akhi, langit aja mau pecah. Bumi saja mau belah. Gunung saja mau ya hancur kalau bukan karena Allah yang menahan mereka. Ya, kenapa? Karena ucapan mereka bahwa Allah punya anak. La ilaha illallah. Makanya dari itulah saudaraku sekalian, kafir kepada kesyirikan itu wajib. Bahkan itu adalah merupakan konsekuensi iman. Ya, tidak ridho dengan kesyirikan, ketika melihat kesyirikan tidak ridho, hati kita mengingkari, hati kita benci ya kepada perbuatan kesyirikan, demikian pula pelakunya. Ya. Namun tentunya kita juga berusaha untuk mendakwahi mereka, ya, mengajak mereka kepada tauhid, memahamkan mereka tentang hakikat tauhid. Ya, banyak sekali di masyarakat kita, hatta dia sebagai seorang muslim, ya ternyata melakukan kesyirikan akhi. Di pantai sana mereka bikin sesajen-sesajen, ya, untuk Nyi Roro Kidul lah, bahkan menyembelih hewan, kepalanya dibiarkan di laut, katanya itu sedekah laut dan yang lainnya. Ya, di setiap malam syuro, ya tanggal 1 Muharram, mereka bikin namanya sedekah bumi. Yang jelas itu kesyirikan ya. Di mana kesyirikan ini berusaha untuk dipelihara dengan atas nama bahwa ini adat istiadat. Lalu kemudian mereka mengambil sebuah kaidah usul fikih. Al-adatu muhakkamah. Adat istiadat boleh dijadikan hukum. Kita katakan ini penempatan kaidahnya nggak benar. Karena adat istiadat yang dimaksud dalam kaidah tersebut adalah adat yang tidak bertabrakan dengan ya akidah Islam, dengan pokok-pokok ya agama Islam. Sementara sedekah bumi, sesajen, ini jelas kesyirikan. Ya. Tidak masuk dalam kaidah tersebut. Maka dari itulah saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Semoga Allah memberikan kepada kita semua istiqomah di atas tauhid. Ya. Kewajiban kita adalah bukan hanya mengucapkan la ilaha illallah, tapi benar-benar hati kita kafir kepada kesyirikan, tidak ridho kepada kesyirikan, benci kepada kesyirikan, mengingkari kepada kesyirikan. Ya. Dan kita juga berusaha untuk lari dari berbagai macam jenis-jenis kesyirikan dan berhati-hati jangan sampai kita jatuh kepada kesyirikan. Ya kata Rasulullah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah,
wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan ia kafir kepada semua yang disembah selain Allah. Kata bima, ma di sini ya, bima yu'badu min dunillah ya, ma mausulah, dan di dalam kaidah usul fikih ya, ini termasuk min alfadhil umum. Dengan apa-apa yang disembah selain Allah, artinya semua yang disembah selain Allah. Baik itu para nabi, malaikat, ya, demikian pula para wali, apalagi pohon, ya, bebatuan. Maka semua yang disembah selain Allah kita tidak boleh dibenarkan. Kita wajib ingkari kesyirikan. Ya. Maka orang yang menyembah para nabi, ya wajib kita kafir kepada penyembahan itu. Orang yang menyembah malaikat, wajib kita kafir kepada penyembahan kepada malaikat. Walaupun kita loyalitas kepada para nabi, ya jelas wajib. Karena para nabi itu semua mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Mencintai para nabi itu adalah agama yang wajib kita peluk. Tapi kemudian ada yang menyembah nabi, lah kita kafir kepada penyembahan itu. Ya. Mencintai wali, ya betul. Tapi ketika ada orang yang sampai kepada derajat penyembah wali, lah ya, kita kafir kepada penyembahan itu. Karena sesembahan itu hak milik Allah Jalla wa'ala. Untuk kita beribadah hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Ya. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan, wa kafara bima yu'banu min dunillah, dan kafir kepada apa-apa yang disembah selain Allah. Harumada maluhu wa damuhu, maka haram ya harta dan darahnya. Artinya siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan kafir kepada yang disembah selain Allah, haram darah dan hartanya. Artinya tidak boleh dikucurkan darahnya. Maka apakah orang yang tidak mau mengucapkan la ilaha illallah dan dia tidak mau kafir kepada apa yang disembah selain Allah, halal darahnya? Nah, ini butuh penjelasan dan melihat kepada hadis-hadis yang lain. Ya. Karena sudah kita pernah jelaskan bahwa orang kafir, orang-orang musyrik itu ada dua macam. Ada orang kafir harbi, yang memang mereka memerangi kaum muslimin, mengusir kaum muslimin, membunuhi kaum muslimin. Maka yang seperti ini kita perangi lagi. Ya. Ada lagi yang non harbi, yang tidak harbi. Ini ada 3 macam, sebagaimana pernah kita jelaskan. Yang pertama yaitu kafir mu'ahad, ya, yang berdamai dengan kaum muslimin. Ya. Maka ini tidak boleh dibunuh, tidak boleh diambil hartanya. Wajib kita hormati hak-haknya. Ya, tapi kita tidak boleh loyal kepada agama mereka dan tidak boleh kita mencintai agama mereka. Yang kedua yaitu kafir dhimmi, yaitu kafir yang tinggal di bawah di wilayah kekuasaan kaum muslimin dengan membayar jizyah. Jizyah itu sejenis upeti yang dibayarkan setiap tahun sebanyak 1 dinar. Iya. Jika mereka tidak mampu, maka sesuai dengan kemampuan mereka saja. Yang ketiga yaitu kafir musta'man. Itu orang kafir yang diberikan keamanan oleh siapa? Oleh kaum muslimin, oleh pemerintah kaum muslimin atau individu kaum muslimin. Di mana seorang individu muslim mengatakan dia di bawah keamanan saya. Ya, seperti yang disebutkan dalam hadis ketika Rasulullah SAW menyerang kota Makkah dalam Fathu Makkah itu. Lalu kemudian Ummu Hani datang kepada Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya anak pamanmu yaitu Ali bin Abi Thalib, dia ya berazam ingin membunuh ibnu Abi Hubairah. Sementara wahai Rasulullah, aku sudah memberikan keamanan. Ya, qad ajartuhu ya Rasulullah. Aku sudah memberikan keamanan buat dia. Apa kata Rasulullah? Ya,
Qad ajartu man ajarti ya ummahani. Aku memberikan keamanan orang yang kamu berikan keamanan, hai ummahani. Maka Rasulullah melarang Ali bin Abi Thalib untuk membunuhnya. Ini disebutkan kafir musta'man. Nih, 3 jenis kafir ini nggak boleh dibunuh, nggak boleh diambil hartanya. Tidak seperti kaum takfiri di zaman sekarang yang mereka menganggap bahwa kaum kafirin yang ada di Indonesia ini semua katanya harbi, wajib diperang. Bahkan kita yang nggak setuju ya dengan pendapat mereka pun juga diperangi. Nah, mereka khawarij sebetulnya. Ya. Maka tentu kita di dalam menafsirkan hadis harus melihat dalil-dalil yang lain. Jangan satu hadis kita pahami sendiri tanpa melihat hadis-hadis yang lain. Ya, memang kalau kita memahami mafhum mukhalafah hadis ini, aku ya siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan kafir kepada yang disembah selain Allah, haram harta dan darahnya. Berarti mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikan dari hadis ini apa? Di orang yang tidak mau mengucapkan la ilaha illallah dan tidak kafir kepada apa yang disembah selain Allah, halal harta dan darahnya. Itu mafhum mukhalafah hadis ini. Namun tentunya mafhum mukhalafah kalau bertabrakan dengan nas, maka mafhum mukhalafah ini tidak boleh diamalkan. Ya, ternyata telah ada nas-nas yang sahih dan sharih yang menunjukkan bahwasanya kafir musta'man, kafir zimmi, kafir mu'ahad, mereka tidak boleh dibunuh, tidak halal harta dan darah mereka. Tetap wajib dilindungi. Ya. Adapun yang boleh diperangi yaitu kafir harbi yang mereka memang memerangi kaum muslimin. Nah ini ya akhi, makanya di dalam memahami hadis itu jelas tetap wajib melihat dalil-dalil yang lain. Oleh karena itu Imam Syu'bah bin Al-Hajjaj berkata al-bab idza lam yujma' turquhu lam yatabayyan muradu. Ya. Hadis itu kalau tidak dikumpulkan semua jalan-jalan dan lafaz-lafaznya, belum jelas apa maksudnya. Ya. Makanya jangan sampai kita seakan-akan hanya sebatas comot 1 hadis, 2 hadis, kemudian kita pahami sendiri, tanpa melihat dan tanpa mengumpulkan dulu semua lafaz hadis dan atau mengumpulkan hadis-hadis yang satu ya bab dengan hadis tersebut dalam satu pembahasan. Ini bahaya ya akhi. Ya azan ya Allah wa iyyakum. Baik, kemudian kita lanjutkan kata Rasulullah wa hisabuhu 'alallahi azza wa jalla. Dan hisabnya dikembalikan kepada Allah. Maksudnya apa? Maksudnya siapapun yang memperlihatkan kepada kita ya la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah dan dia juga sholat, dia juga zakat, maka yang seperti ini kita anggap sebagai seorang muslim. Adapun apa yang ada di hatinya, apakah dia pura-pura atau enggak, serahkan sama Allah. Serahkan sama Allah. Makanya ya, ini dijadikan dalil oleh para ulama kepada sebuah kaidah nahkumu bil-dhawahir. Kita cukup hukumi seseorang sebatas dengan lahiriah yang ia tampakkan kepada kita. Wallahu a'lamu bis-sarair. Adapun apa yang ada di hatinya kembalikan kepada Allah. Ya. Namun apakah berarti orang yang memperlihatkan kepada kita kekafiran padahal dia muslim langsung kita kafirkan? Tentu dalam masalah bab kafir mengkafirkan ada perincian. Ya. Karena sebagian orang masalah mengkafirkan misalnya berdalil dengan kaidah tadi. Ya dia memperlihatkan kepada kita kekafiran, ya sudah kita hukum dia orang kafir. Kita katakan, ya akhi, ya kalau kita tahu dia seorang muslim, dan kita tahu dia sholat, zakat, puasa, tapi kemudian dia jatuh kepada perbuatan kekafiran. Maka kita lihat dulu masalahnya dia tahu nggak, paham nggak itu
perbuatan kufur. Banyak orang, bahkan orang Islam sendiri tidak paham kalau ternyata yang ia lakukan itu adalah merupakan kufur besar karena ketidaktahuan. Ya, saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Maka tentu dalam hal ini, ya, itu ada perinciannya. Adapun kemudian kita tidak tahu ini orang Islam atau bukan, tapi dia memperlihatkan kekafiran, ya sudah, kita hukumi sesuai dengan yang tampak kepada kita. Ya, itu enggak masalah. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Nah ini ya, apa namanya, makna daripada hadis Nabi SAW, sabda beliau, wa hisabuhu 'ala Allah, dan hisabnya dikembalikan kepada Allah. Taib dari hadis ini, akhi, kata Syekh Shalih Fauzan, kita ambil beberapa faedah. Ma yustafadu minal hadis. Al-ula, yang pertama, anna makna la ilaha illallah wal kufru bima yu'badu min dunillah minal asnami wal kuburi wa ghairiha. Bahwa makna la ilaha illallah, yang itu merupakan penafsiran tauhid, yaitu kafir kepada apa yang disembah selain Allah. Ya, berupa patung, kuburan, dan yang lain. Wajib kita kafir. Ya, artinya kita mengingkari peribadahan mereka kepada benda-benda itu. Ya, kita tidak ridha dan tidak rela Allah disekutukan dengan hal itu semua. Ini sudah kita jelaskan. Faedah yang kedua, anna mujarradat talaffuz bila ilaha illallah ma'a adamil kufri bima yu'badu min dunillah la yuharrimu ad-dam wal mal walau arafa ma'naha wa amala biha, ya, wa amala bihi ma lam yudhif ila dzalikal kufra bima yu'badu min dunillah. Kata beliau bahwa sebatas mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak kafir kepada semua yang disembah selain Allah. Sebatas dia mengucapkan la ilaha illallah tapi dia mengakui peribadahan selain Allah, mengakui, ya, saya menghormati ibadah Anda. Menghormati maksudnya saya, ya, membolehkan, saya meyakini nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau menghormati artinya kita membiarkan, nggak masalah. Artinya ya mereka beribadah di tempat-tempat ibadah mereka, ya kita nggak boleh mengganggu mereka. Ya. Itu makna daripada toleransi. Toleransi itu artinya sebatas membiarkan aja, tidak mengganggu. Ya. Maka saudaraku sekalian, kalau ada orang yang mengatakan la ilaha illallah, tapi dia mengatakan, ya, saya juga mengakui kok, ya, membenarkan perbuatan sesembahan Anda kepada selain Allah. Maka yang seperti ini, kata beliau, tidak mengharamkan darah dan hartanya. Walaupun dia sebetulnya paham makna la ilaha illallah. Percuma kalau ternyata tidak diamalkan. Maka ya akhi, orang yang mengucapkan la ilaha illallah wajib yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya semua yang disembah selain Allah itu batil. Karena mereka semua makhluk. Ya. Karena itu makhluk tidak berhak jadi Tuhan dan tidak berhak dipertuhankan. Makanya ya akhi, yang mengesahkan Tuhan, ya, dalam dalam Pancasila itu kan ada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang mengatakan Tuhan Esa itu cuma orang Islam aja. Orang Nasrani mengatakan Trinitas, tiga daripada yang tiga. Ada Allah Bapa, ya, kemudian Yesus Kristus sama Bunda Maria. Ya. Tiga. Orang Hindu juga mengatakan tiga. Ada Brahma, Wisnu, apalagi. Ya. Semua agama selain Islam, akhi, tidak mengesahkan Allah, tidak mengesahkan, tidak mengakui
ya, dan tidak sesuai dengan sila yang pertama dari Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Karena mereka sebutnya tidak mengesahkan Allah. Karena kata-kata Esa itu artinya tunggal, satu. Satu-satunya dia yang berhak disembah saja. Ya. Saudaraku seiman, azani Allah wa ya. Maka ya akhal Islam, azani Allah wa ya. Ya. Kita wajib meyakini bahwa yang berhak disembah hanya Allah. Siapa yang mengatakan, saya mengucapkan la ilaha illallah, tapi ternyata ia tidak mengingkari, tidak benci dan tidak mengingkari, bahkan dia ya mengatakan saya ya mengakui adanya Tuhan selain Allah. Lati batal la ilaha illallah. Percuma dia mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Faedah yang ketiga, man ata bitauhidi waltazama syara'i'ahu zahiran wajib al-kaffu anhu hatta yatabayyan minhu ma yukhalifu dzalik. Bahwa orang yang memperlihatkan tauhid dan ia menjalankan syariat-syariat Allah secara lahiriah, maka tidak boleh kita menuduh dia sebagai munafik dan yang lainnya sampai benar-benar menjadi jelas kepada kita kalau ternyata dia memang munafik. Nah, boleh ya kita memutlakkan kata munafik kepada orang yang sholat, menjalankan ibadah puasa, mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya. Karena munafik ketika dimutlakkan itu maksudnya munafik besar, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dan Allah ancam dengan keraknya api neraka. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Faedah yang kelima, akhi, annal insan qad yaqulu la ilaha illallah wa la yakfuru bima yu'badu min dunillah. Bahwa seorang manusia terkadang mengucapkan la ilaha illallah, tapi ia tidak kafir kepada apa yang disembah selain Allah. Dia mengakui adanya sembahan selain Allah. Dia tidak kafir. Maka yang seperti ini percuma. Ditolak la ilaha illallah. Ya. Faedah yang keenam, annal hukma fid dunya ala dhahir wa amma fil akhirah fa'ala niyati wal maqasid. Bahwa menghukumi seseorang di dunia itu sebatas yang ia tampakkan kepada kita. Secara lahiriah aja. Adapun hukuman di akhirat nanti, itu sesuai dengan apa yang ada di niat-niat mereka. Berbeda. Ya. Maka kalau kita di dunia kita menghukumi seseorang dia menampakkan pemikiran sesat, ya sudah. Kita hukumi dia sebagai orang sesat, nggak masalah. Ya. Karena dia menampakkan kepada kita kesesatannya. Kalau misalnya ada seorang penceramah, seorang dai, dia berdakwah ya kepada pemikiran Khawarij atau pemikiran Syiah atau pemikiran Murji'ah atau kepada pemikiran Qadariyah, ya, maka kita sampaikan dulu kepada dia bahwa itu adalah keyakinan Murji'ah ataupun ya itu adalah pemikiran yang menyesatkan dengan hujah-hujah dan burhan. Ya kita tegakkan dulu hujah, barangkali dia tidak paham. Tapi ketika ternyata dia ngeyel dan tidak mau menerima kebenaran, ya padahal dia sebetulnya sudah paham, nggak masalah kemudian kita hukumi, oh si fulan berarti Khawarij ini, si fulan berarti apa? Ya Syiah, si fulan dan yang lain. Itu hukuman kita di dunia. Nah ketika kita menghukumi itu si fulan sesat, apakah berarti kita memastikan mereka neraka? Karena untuk masalah menghukumi pasti neraka itu atau bukan tuh bukan urusan kita. Itu urusan Allah Jalla wa. Kecuali kalau memang jelas-jelas kita tahu dia mati di atas kekafiran. Ya. Maka kita meyakini dia dalam api neraka. Maka ya akhal Islam. Jadi menghukumi seorang muslim dengan kesesatan itu tidak sama dengan menghukumi atau memastikan dia neraka.
Karena kita tidak tahu dia akan mati di atas apa. Bisa jadi di akhir hayat Allah berikan hidayah kepada dia. Atau bisa jadi di hari akhirat ternyata dia mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Kita tidak tahu, hanya Allah yang Maha tahu. Tapi untuk memvonis si fulan sesat dan yang lainnya karena dia memang memperlihatkan kesesatan yang jelas kepada kita, maka itu ya perkara yang diperbolehkan dan dilakukan oleh para ulama. Ya. Faedah yang terakhir kata Syekh Saleh Fauzan, hormatu malil muslim wadamihi illa bihaqqin. Haramnya darah dan harta seorang muslim. Tidak boleh darah atau harta seorang muslim diambil dengan tanpa hak. Tidak boleh, akhi. Ya, berapa banyak di zaman ini, akhi, memungut biaya tanpa hak, pajak, ya, yang memberatkan. Dan Rasulullah SAW, ya, melaknat pemungut pajak. Ya, maka hati-hatilah kita. Tapi apakah kita wajib bayar pajak? Ya, bagaimana lagi? Daripada mobil kita disita, daripada rumah kita diambil, ya, kita terpaksa. Dosanya mereka yang menanggung nanti pada hari kiamat. Demikian pula zakat profesi, mewajibkan zakat profesi, padahal itu sama sekali tidak ada dalilnya dan hujahnya sama sekali. Ya, dalilnya juga ya dalil-dalil yang sangat aneh dan nyeleneh. Itu termasuk mengambil harta manusia dengan tanpa hak. Dan ini berat di mata Allah Jalla wa'ala, ya. Maka dari itulah ya akhi, ya, harta seorang muslim itu haram. Demikian pula darahnya. Kecuali dengan hak Islam. Hak Islam. Apa itu hak Islam? Dia membunuh, maka dibunuh lagi. Dia membunuh seorang muslim dengan tanpa hak, dibunuh lagi. Atau dia berzina setelah menikah, dirajam. Atau dia murtad dari agama Islam, maka pemerintah yang menegakkannya, bukan individu-individu muslim. Atau dia memberontak kepada penguasa muslim yang sah, maka yang seperti ini boleh diperangi. Ya. Allahu alam, demikian. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Kita buka tanya jawab. Nah. Jazakumullah khairan Ustaz atas materi yang disampaikan pada pagi hari ini yang sangat bermanfaat sekali, terutama pada keseharian kita. Jadi kita mulai ke sesi tanya jawab. Bagi jamaah yang ingin bertanya, silahkan menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A yang ada di sebelah kanan bawah. Dan yang ingin bertanya langsung, yang sesuai dengan tema, kami persilahkan menekan tombol raise hand yang ada di sebelah kiri bawah. Baik, Ustaz, sudah ada pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Anallahu alaik. Bagaimana cara menjaga keimanan ketika berada di lingkungan non-muslim, Ustaz? Jazakallah khairan. Pak, jawabannya. Bagaimana menjaga keimanan kita berada di lingkungan non-muslim? Yang pertama, kita wajib keluar dari lingkungan itu. Tidak boleh seorang muslim tinggal di tengah-tengah orang-orang kafir tanpa alasan syar'i. Ya. Kenapa? Karena itu bisa mempengaruhi keimanannya. Sebab lama-kelamaan hatinya sudah tidak lagi mengingkari kesyirikan. Karena sudah biasa masalahnya. Ya, ketika hati sudah tidak mengingkari kesyirikan saja, itu sudah diambang pintu kesyirikan. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Maka ya kewajiban dia apa? Hijrah. Makanya para ulama sepakat wajib hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam sampai hari kiamat. Ya, demikian pula hijrah dari tempat yang kita tidak bisa bebas untuk beribadah kepada Allah menuju tempat yang kita bebas beribadah kepada Allah. Kalau ternyata antum berada di tengah-tengah mereka karena ada udzur syar'i, artinya secara syariat diperbolehkan karena misalnya antum ditugaskan ya oleh perusahaan
dan mau tidak mau antum harus pergi, antum ditugaskan oleh negara sebagai duta dan yang lainnya. Maka pada waktu itu antum harus hati-hati banget untuk tinggal di sana. Dengan cara apa? Yang pertama, ya, hati kita berusaha untuk menjauhi tempat-tempat peribadahan yang disembah padanya selain Allah Jalla wa. Yang kedua, kita berusaha berteman dengan teman-teman yang mentauhidkan Allah Jalla wa. Yang ketiga, kita terus berusaha untuk mengkaji tauhid, mengikuti kajian-kajian tauhid untuk menjaga keimanan kita. Ya. Sehingga pada waktu itu saudaraku seiman, azani Allah wa yakum, dengan cara seperti itu insya Allah ya kita bisa memelihara keimanan kita. Wallahu a'lam. Nah, Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya yang sangat bermanfaat. Kemudian ada pertanyaan lagi Ustaz dari Naufal. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustadz dan memberkahi Ustadz dan keluarga, serta kaum muslimin dimanapun berada. Ustadz, Ana mau bertanya, bagaimana caranya kita bermuamalah yang benar dengan orang kafir, terutama pada keluarga besar, karena dari keluarga ibu saya sendiri mayoritas ya Kristen atau kafir, kecuali ibu saya yang sudah mu'alaf sejak pernikahan. Mohon penjelasannya, Ustadz. Syukran, jazakumullahu khair. iya, muamalah sebatas duniawiyah boleh, nggak masalah. Allah tidak melarang. Ya, Allah berfirman dalam surat Al-Mumtahanah, La yanhakumullah 'anil ladina lam yuqatilukum fid din. Ya, wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak larang kalian terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin, tidak pula mengusiri kaum muslimin. Itu orang-orang kafir yang mana? Yang tiga saya sebutkan tadi, yang non harbi, yang bukan harbi. Tidak melarang apa? Antabarruhum, untuk kamu berbuat baik kepada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, dan kamu bersikap adil kepada mereka. Ya. Kenapa? Karena innallaha yuhibbul muqsitin, karena Allah cinta kepada orang-orang yang bersikap adil. Itulah ya akhi keindahan Islam. Atau kepada orang kafir yang tidak memerangi kita, yang tidak memerangi kita, tidak membunuh kaum muslimin, tidak mengusir kaum muslimin. Dan antum punya saudara-saudara ternyata mereka orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersekutukan Allah. Ya. Maka Allah tidak melarang kamu berbuat baik kepada mereka, enggak Allah larang. Dan kamu tetap bersikap adil kepada mereka, Allah tidak larang. Ya. Tapi kalau sudah masuk dalam ranah agama, lakum dinukum waliyadin. Dalam masalah ranah agama, untuk kalian agama kalian. Untukku agama. Ya, disinilah letaknya barok. Barok berlepas diri itu ya pada asalnya dengan hati. Adapun antum muamalah kepada mereka, ya antum berbuat baik kepada mereka dengan cara ngasih hadiah. Antum berbuat baik kepada mereka dengan membantu kesusahan mereka. Enggak masalah, enggak dilarang oleh Islam. Berdasarkan ayat Al-Mumtahanah tadi. Ya. Tapi ingat, batasannya apa? Batasannya selama itu bukan masalah agama. Adapun kalau masalah agama misalnya, ketika mereka berhari raya, kita diminta untuk mengucapkan ya selamat hari raya mereka lah. Kita katakan maaf. Saya seorang muslim. Saya ya tidak pernah mengakui kesyirikan kalian dan saya tidak akan pernah ridho dengan kesyirikan itu. Bagaimana saya mau mengucapkan selamat hari raya sementara perayaan yang kalian rayakan itu sebetulnya adalah merayakan Tuhan kalian, mengagungkan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tapi kita berbuat baik kepada mereka enggak masalah. Tapi kalau sudah masalah lingkup masalah agama, din, lah. Ya. Pak masalahnya, Pak.
Di zaman sekarang ini, mereka menginginkan dari kita kaum muslimin lebih, ya. Bukan hanya sebatas kita tidak mengganggu mereka, tapi mereka ingin supaya kita kaum muslimin pun ikut merayakan. Ya, maka benar firman Allah, "Walan tardau ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Yahudi dan Nasrani itu tidak akan ridho kepada kamu sampai kamu mengikuti millah mereka. Allah tidak mengatakan sampai kamu masuk millah mereka, tapi Allah mengatakan sampai kamu mengikuti millah mereka. Mereka ingin kita ikut merayakan. Ya, lah, kita tidak boleh. Masalah agama, lakum dinukum waliyadin. Tapi masalah dunia, sebatas muamalah nggak masalah. Nah, ini batasan yang harus kita betul-betul pahami, saudara. Ya, wallahu a'lam. Nah, Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian ada pertanyaan lagi Ustaz dari Pak Agus Riyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara menasihati teman yang mengucapkan selamat Natal kepada non-muslim dengan alasan itu hanya sebuah ucapan? Hati saya mengingkari dan bagaimana membantah syubhat yang ditiupkan kaum liberal kalau tidak mengucapkan berarti intoleransi. Syukron jazakallahu khairan. ya akhi, ucapan liberal itu nggak usah digubris, karena hakikatnya mereka orang-orang munafikin. Ya, mereka tidak memahami dengan benar makna toleransi dalam Islam. Mereka selalu mencari-cari kelemahan Islam dan selalu menjelek-jelekan Islam. Kalau mereka itu memang seorang yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, pasti harusnya mereka cinta Allah dong, cinta Islam, cinta Al-Quran. Tapi ketika mereka selalu mencari-cari kelemahan Islam, menjelek-jelekan Islam, itu tanda kalau mereka sebutnya kufur kepada Allah dan Rasulnya. Iya. Walaupun mereka mengaku seorang Muslim. Kita katakan, ya akhi, ya. Apakah ketika kita tidak mau mengucapkan selamat, kita disebut dengan intoleransi menurut pemahaman mereka? Kita katakan pemahaman kalian itu salah besar. Karena toleransi dalam Islam itu bukan seperti itu. Ya. Itulah orang-orang liberal. Mereka memaksa manusia untuk mengikuti pemahaman mereka. Pokoknya semua yang tidak ikut pemahaman mereka disebutlah kita sebagai intoleransi lah dan yang lain. Sementara ya, ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW tegas sekali bahwa kita wajib kafir kepada kesyirikan. Kita wajib tidak ridho dengan kesyirikan. Bagaimana kita hendak mengucapkan selamat, sementara ucapan selamat itu sendiri menunjukkan akan keridhaan kita. Atau setidaknya kita ya tidak mengingkari perbuatan kesyirikan mereka. Toleransi dalam Islam itu sebatas membiarkan. Ya. Ya sudah, mereka mau merayakan silahkan, kita tidak ganggu, kita tidak akan pernah mau mengganggu mereka, karena itu dilarang dalam Islam. Ya. Maka kalau misalnya, mereka sampai dijaga karena takut diserang, kita katakan siapa yang mau menyerang? Yang menyerang itu orang-orang yang bodoh terhadap hakikat Islam. Ya, siapa yang mau menyerang? Yang mau menyerang itu para teroris saja, yang mengatasnamakan dirinya sebagai seorang Muslim, yang hakikatnya ingin merusak, mentasywih ya Islam dan kaum muslimin. Islam tidak pernah akan mengizinkan kita mengganggu orang-orang yang non-muslim yang mau beribadah di pada tempat-tempat mereka. Dalam peperangan saja, ya orang yang berada di gereja-gereja mereka di tempat-tempat ibadah mereka nggak boleh diganggu. Itu dalam perang loh, apalagi ini bukan dalam perang. Ya. Lihat ketika kaum muslimin menguasai Andalus, Spanyol. Apakah ada satu gereja saja yang dihancurkan oleh kaum muslim? Nggak ada. Bahkan mereka yang memelihara gereja-gereja dan sekolah-sekolah itu dibiarkan
Ya, mereka beribadah dengan bebas. Anak-anak mereka dipelihara, dibiarkan dilindungi, wanita-wanita juga tidak dibunuh, dilindungi oleh Islam saat itu. Ya. Lihat keadilan Islam ya. Nah, kalau itu dalam perang, apalagi ini bukan dalam perang. Maka dari itulah saudaraku seiman, azan ya Allah wa yakum ya, wajib kita pahami bahwa toleransi itu sebatas membiarkan. Ya, adapun kita diminta untuk mengucapkan juga dan kita bahkan dituduh intoleransi, ini hakikatnya sebetulnya kita mau ngikutin hawa nafsu mereka. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Iya. Qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Orang Yahudi dan orang Nasrani itu tidak akan pernah ridho sampai kamu mengikuti milah mereka. Katakan sesungguhnya hidayah Allah itulah hidayah, petunjuk yang harus kita ikuti. Kalau kamu mengikuti hawa nafsu mereka, kata Allah, setelah jelas kepada kamu petunjuk, maka kamu tidak akan mendapatkan wali dan pelindung. Allah tidak akan lagi menjadi pelindung kamu dan wali kamu. Allah berlepas diri dari kamu. Adapun orang yang mengatakan, kok sebatas ucapan, kita katakan la ilaha illallah. Ya. Dalam Islam, tidak dikenal sebatas ucapan tanpa melihat hakikatnya. Kata-kata selamat itu, akhi, menunjukkan kepada apa? Ya. Pengakuan adanya Tuhan selain Allah. Berarti diakui bahwasanya Tuhan-Tuhan itu ya selamat ya, menyembah selain Allah. La haula wala quwata illa billah. Pada seluruh ulama sepakat ijma ya bahwa mengucapkan tahniah selamat kepada perayaan orang-orang kafir itu tidak boleh. Tapi di zaman sekarang, akhi, ya ijma ini berusaha untuk dipatahkan. Dan kemudian mereka berusaha untuk mengesankan bahwa ini masih khilafiyah. Saya jadi ingat ya sebuah kisah yang disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullah tentang kisah seorang zindik yang bernama Ar-Rawandi. Di mana Ar-Rawandi ini pura-pura masuk Islam. Lalu kemudian untuk melariskan pemikirannya, dia mengesankan dulu bahwa pendapatnya ini masih khilaf para ulama. Imam Ibnu Jauzi memberikan contoh. Ya, Ar-Rawandi berkata, para ulama berbeda pendapat tentang hukum sama. Sama itu adalah ibadahnya orang sufi yang ya mereka beribadah dengan cara menari-nari, pakai gendang dan joget-joget, bahkan sampai loncat-loncat. Apa kata Ar-Rawandi, para ulama berbeda pendapat tentang sama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan haram. Adapun saya merojikan pendapatnya itu wajib. Bayangkan. Begitu caranya mereka memasukkan pemikiran kepada kaum muslimin dengan cara apa? Dikesankan dulu bahwa ini khilafiyah. Adalah orang yang mempelajari tentang masalah ini dan membuka kitab-kitab para ulama madzhab. Ternyata kita dapati mereka semua tidak ada perselisihan. Sepakat akan haramnya hal itu. Gara-gara kita tidak mengucapkan toleransi, selamat, kita dituduh intoleransi, la ilaha. Sebetulnya ini merupakan tipu daya muslihat mereka. Supaya kaum muslimin diseret sedikit demi sedikit. Ya, untuk mau mengakui peribadahan pada selain Subhanahu wa ta'ala. Ingat ya akhi, tauhid itu adalah harga mati. Jangan sampai kita mati di atas kesyirikan. Jangan sampai hati kita ada kecondongan kepada kesyirikan. Kalau Rasulullah SAW diancam oleh Allah, laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila idzal la'adzaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat. Allah mengatakan apa? Hampir-hampir kamu condong hai Muhammad kepada mereka
dengan kecondongan yang sedikit. Idza la'adzaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat. Jika engkau seperti itu, kami akan rasakan kepada engkau ya azab hidup dan mati 2 kali lipat. Wala ilaha illallah. Hanya sebatas kecondongan. Sedikit kepada mereka saja itu mengakibatkan Rasulullah diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hati-hati ya akhi. Ya. Maka memang musibah di zaman ini. Orang-orang yang terkena syubhat, orang-orang liberalis. Ya, apalagi orang kaum liberal itu memang ya mereka didukung oleh orang-orang yang merasa dirinya intelek. Ya, bahkan didukung oleh sebagian pejabat juga, Allah musta'an. Yang kemudian akhirnya banyak mahasiswa-mahasiswa dan orang-orang yang merasa dirinya intelek ya membenarkan sikap mereka yang hakikatnya itu adalah merupakan ya kesesatan dan penyimpangan. Akibat apa? Karena mereka ya mengagungkan akal dan tidak mau merujuk pendapat-pendapat para ulama Islam. Dan mereka memahami ayat dan hadis dengan pemahaman otak sendiri. Mereka menolak pemahaman salafus saleh. Mereka menolak pemahaman para ulama-ulama terdahulu yang jelas keilmuan mereka jauh lebih hebat, luar biasa. Tapi lebih bangga dengan pemahaman mereka sendiri. Tidak mau merujuk. Akibatnya seperti itu. Pemahamannya mereka menyimpang. Mereka otak-atik Al-Quran sesuai dengan pendapat mereka sendiri. Mereka pahami hadis sesuai dengan pendapat mereka. Lalu kemudian apa? Menuduh kita yang memahami ayat dan hadis serampangan. Itu artinya lempar batu sembunyi tangan. Ya. Mereka yang memahami sendiri pendapat itu, kemudian menuduh kita memahami Al-Quran dan hadis seenaknya aja. Ya. Lalu kemudian menuduh kita intoleransi. Itu memang gaya-gaya setan. Iblis itu seperti itu dari zaman dahulu. Ya. Di mana berusaha untuk mengesankan kebenaran itu jadi buruk. Dengan cara menuduh, memberikan lakop-lakop gelar-gelar atau tuduhan-tuduhan yang nggak enak. Disebut intoleransi lah, radikal lah. Ya. Allah musta'an wal itiklan. Namun kewajiban kita ya akhi sabar dan sabar. Kelak nanti ada hari di mana seluruh manusia akan berdiri di hadapan Rabbul Alamin. Kelak ya nanti akan ada hari Allah pasti akan hukumi semua dengan keadilan. Di sanalah Allah akan memperlihatkan siapa yang hak dan siapa yang batil. Allahu a'lam. Nah. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Kemudian pertanyaan dari Bapak Ahmad Yakin di Riau, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana kita boleh menghukumi seseorang dengan kesesatannya, namun tidak boleh memastikan dia neraka dan surganya? Namun bagaimana dengan hubungannya dengan hadis setiap kesesatan itu di neraka? Syukran. Akhi, ya. Hadis yang menyebutkan bahwa setiap kesesatan itu di neraka itu adalah mimbabil wa'id, ancaman. Ya. Itu namanya ancaman, akhi. Dan yang namanya ancaman itu terkadang tidak terjadi karena ada hal-hal lain yang menghalangi. Kan Imam Al-Tahawi rahimahullah dalam kitab Akidah Tahawiyahnya itu menyebutkan tentang di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh memastikan seseorang dengan surga dan neraka, nggak boleh. Ya. Syekhul Islam Taimiyah dalam Majmu' Fatawa juga menjelaskan bahwa orang yang terancam masuk neraka bisa jadi nggak masuk neraka karena bisa jadi kata beliau di akhir hayatnya dia taubat pada Allah. Atau yang kedua bisa jadi dia mempunyai kebaikan yang besar di mata Allah sehingga menggugurkan dosa-dosanya. Atau yang ketiga kata Syekhul Islam Taimiyah bisa jadi ia mendapatkan ujian dan cobaan berat dalam hidupnya sehingga Allah menggugurkan dosa-dosanya. Atau yang keempat bisa jadi kata beliau ia mendapatkan syafaat Rasulullah SAW
Hanya Allah yang Maha tahu. Jadi, akhi, ya, hadis-hadis yang menyebutkan siapa yang melakukan ini maka dia neraka, ya. Demikian pula hadis yang menyebutkan bahwa, ya, apa namanya, kesesatan itu di neraka dan pelakunya di neraka, itu adalah min babil wa'id. Itu adalah ancaman. Ingat, ancaman. Itu ancaman yang berhak mengancam Allah dan Rasul-Nya. Dan yang berhak untuk memastikan bahwa si fulan surga atau neraka itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita, ya, kita hanya sebatas menyatakan si fulan sesat karena pemikirannya sesat. Ya. Apakah boleh kita katakan si fulan pasti neraka? Enggak boleh. Karena kita tidak tahu akhir hayatnya gimana. Kita nggak tahu akhir hayatnya bagaimana. Ya, hanya Allah yang Maha tahu. Nah, ini di sini pahami baik-baik saudaraku. Kaidah ini merupakan keyakinan Ahlussunnah bahkan akidah, ya, yang harus diyakini. Ya, wallahu a'lam. Nah, Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya yang sangat bermanfaat. Namun sepertinya pertanyaan tersebut pertanyaan terakhir Ustaz. Dan kita buka kembali sesi kuis yang terakhir ini untuk dua pemenang yang bisa menjawab dua pertanyaan tersebut. Baik, kepada para jemaah yang ingin menjawab pertanyaan ini silakan menekan tombol resennya. Pertanyaan yang pertama yaitu sebutkan maksud dari tasyabbuh dan sebutkan pula tasyabbuh yang diperbolehkan yang tidak diperbolehkan. Silakan. Yang ingin menjawab tekan tombol resennya. Kami ulangi pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan tasyabbuh? Kemudian sebutkan tasyabbuh yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Bisa dengan contohnya juga. Gimana? Ada yang jawab? Kami ulangi pertanyaannya. Sebutkan apa yang dimaksud dengan tasyabbuh dan sebutkan tasyabbuh yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Silahkan Mahturai Fitra. Bang Zul? Mahturai Fitra dinyalakan. Bang Zul, monitor. Admin, tolong dinyalakan mic-nya agar bisa menjawab. Admin, itu sudah ada yang menekan tombol resennya. Mahturai Fitra namanya. adminnya lagi ngopi. Nah, silakan, sudah dinyalakan mic-nya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Untuk makna tasyabut sendiri, kalau pengetahuan Anda, sikap kita menyerupai tentang kebiasaan kita dengan artinya kita ikut-ikutan dengan kebudayaan, misalnya kebudayaan bangsa kafir, itu dinamakan tasyabuh. Sehingga sikap tersebut tidak diperbolehkan di dalam ajaran Islam. Namun ternyata sikap tasyabuh juga diperbolehkan apabila misalnya jika kita berkunjung kita menetap di negara yang kafir, namun di sana diwajibkan. Misalnya cara berpakaian di sana itu wajib bagi kita untuk berpakaian seperti non-muslim. Maka dengan keterpaksaan tersebut, kita dengan itu kita menggunakan pakaian mereka. Namun dalam hati kita
tidak setuju dengan sikap tasyabut tersebut. Itu mungkin jawaban Ustaz. Syukron. Ya, untuk tasyabuh yang yang dilarang itu kurang tepat. Ya. Agak kurang tepat jawabannya. Jadi, menjawab yang lain, Ustaz. Iya, Baik. nggak apa-apa lah, kasih hadiah aja. Cuman yang harus dipahami betul ya, bahwa tasyabuh itu dalam perkara yang itu khusus orang kafir. Adapun kalau itu bukan khusus orang kafir, itu boleh. Pahami kata-kata ini. Bahwa tasyabuh dalam perkara yang itu kekhususan orang kafir. Adapun kalau itu bukan kekhususan mereka, bukan syiar agama mereka, maka ini boleh. Ya, pahami itu baik-baik ya tentang masalah tasyabuh. Nah, selamat kepada penjawab ya. Silakan menghubungi nomor admin di 0811-939-111. Baik, pertanyaan yang kedua, persiapkan ya, menekan tombol raise hand-nya. Pertanyaan kedua, sebutkan macam-macam atau pembagian tentang kafir beserta definisinya. Silakan. mungkin pertanyaannya agak spesifikasi ya. Iya, untuk akhwat. Kedua, untuk sebutkan macam-macam kafir. Pertanyaannya mungkin begini ya. Sebutkan makna kafir kepada syirik gitu. Oh, baik Ustaz. Berarti Ustaz ya, sebutkan makna kafir kepada syirik. Untuk akhwat sekarang pertanyaannya. Tadi untuk ikhwan, yang kedua untuk akhwat. Persilahkan. Jawab akhwat. Ada? Oh, ada. Silakan. Silakan. Dinyalakan mikrofonnya. Ya, assalamualaikum. Ya, kafir kepada syirik artinya bahwa hati kita mengingkari adanya ketaatan kepada selain Allah Ta'ala, persembahan kepada selain Allah Ta'ala. Demikian Ahi, Ustadz. Itu tadi saya sebutkan beberapa makna ya. Bahkan mungkin jawabannya apa yang saya sampaikan di awal-awal. Iya, tadi setelah ikutan dia awalnya tanya Ustadz. Afwan Ustadz. Ya udah, kalau gitu nggak dapat hadiah. Syukran, jazakallah khair. Afwan. Baik, kita masih mencari jawaban yang lebih tepat, yang lain mungkin dari akhwat kami persilahkan. Ada siapa? Oh, Lilis Umujidan. Lilis Umujidan, silahkan dinyalakan mikrofonnya. Bismillah. Afwan Ustaz. Ya. Bismillah. Kafir ada 4, yaitu kafir hizbi yang harus diperangi karena dia memerangi umat Islam. Salah. Pertanyaannya bukan itu. Itu pertanyaan pertama masih saja. Namun dirubah pertanyaannya menjadi apa yang dimaksud dengan kafir syirik. Kafir kepada syirik. Silakan Lilis Umi Jidan untuk menambahkan jawabannya mungkin. Kafir itu. Kafir yang Gimana
Bu Lilis mau melanjutkan jawabannya? Kita coba cari penjawab yang lain. Silakan yang ingin menjawab itu apa yang dimaksud dengan kafir kepada syirik. Yang mau mencoba menjawab kami persilahkan. Kayaknya nggak ada yang dengerin di awal-awal nih. Assalamualaikum Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang izin jawab Ustaz? Mudah-mudahan benar. Yang maksud kafir di dalam hadis ini yaitu kita mengkafirkan orang yang menyembah selain Allah seperti berbuat kesyirikan. Nah, yang dimaksud Salah. Oh, salah. Nggak sesuai dengan yang Anda sampaikan di awal tadi. Itu pembahasannya pas di awal-awal ini kajian ya. Kayaknya banyak yang nggak ikutin. Ria Faruk, silakan dinyalakan mikrofonnya. Mau mencoba menjawab? Silakan, Ria. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, saya coba jawab ya. Yang pertama itu kita berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Betul. Yang kedua, kita mengingkari kesyirikan dengan hati. Ketiga, kita benci terhadap kesyirikan. Betul. Dan yang keempat itu kita tidak boleh tasyabuh kepada orang-orang kafir. Betul. Itu makna daripada kafir kepada syirik ya. Adapun menghukumi pelakunya kafir tergantung ya, apakah dia misalnya dia orang Islam tapi tidak tahu itu perbuatan syirik ya, tapi kalau itu non muslim ya jelas kafir. Iya. Bagus Ibu. Nah, Ibu dapat Allah. Ibu Ria Faruk ya telah menjawab pertanyaan dengan baik. Ya, silahkan menghubungi panitia di nomor 0811 939 111. Ustaz, sebagaimana sepertinya ya, di akhir kajian kamu minta intisari dari kajian ini di tema kufur kepada syirik. Silahkan Ustaz, tafadhol. Jadi ya, kewajiban kita di dalam mentauhidkan Allah wajib meyakini bahwa Allah lah satu-satunya zat yang berhak disembah. Dan Allah tidak ridha untuk disekutukan, baik dengan para malaikat, baik dengan para nabi. Ya, apalagi yang lainnya. Berarti konsekuensinya kita wajib ya kafir kepada kesyirikan. Semua yang disembah selain Allah kita tidak boleh mengakui peribadahan itu. Wajib kita berlepas diri. Wajib kita membenci peribadahan kepada selain Allah. Maka kewajiban kita adalah ya tidak hanya mengucapkan la ilaha illallah tanpa hati kita kufur atau kafir kepada kesyirikan, kepada apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya intisari daripada kajian kita pagi hari ini. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi